Mazhab-mazhab hukum sering juga disebut dengan aliran-aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab-mazhab hukum, kita dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum yang berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti dari manakah asal hukum itu, mengapa hukum ditaati orang, dan mengapa kita harus tunduk pada hukum. Nah, harus diakui bahwa hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Adapun macam-macam mazhab-mazhab hukum, yang pertama adanya hukum kodrat. Nah, hukum kodrat merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Dalam teori hukum, interpretasi dari suatu hukum buatan manusia membutuhkan beberapa referensi pada hukum kodrat. Dalam pemahaman hukum kodrat ini, hukum kodrat dapat dirujuk untuk mengkritik keputusan pengadilan mengenai apa yang dikatakan hukum tersebut, tetapi tidak untuk mengkritik interpretasi terbaik dari hukum itu sendiri. Nah, yang kedua ada mazhab sejarah atau mazhab historis. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Pendapat demikian itu didasari dengan data empiris dari penyelidikan. Salah satu sebab timbulnya mazhab sejarah adalah dorongan nasionalisme yang tumbuh pada akhir abad 18 sebagai reaksi terhadap semangat revolusi dari ekspansi Prancis. Nah, yang ketiga ada mazhab imperatif. Mazhab imperatif ini dipelopori oleh John Austin. Hukum menurut Austin adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Hukum yang berlaku menurut aliran ini adalah peraturan bagi perilaku manusia yang berlaku umum dan berasal dari golongan yang secara politis berkedudukan lebih tinggi untuk golongan yang statusnya lebih rendah. Suatu perintah itu ada kalau ada person atau seseorang tertentu yang mengeluarkan perintah itu. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku pada suatu negara adalah perintah dari penguasa negara yang berdaulat, di mana para penguasa itu sendiri atas sejumlah person dalam negara tersebut. Selanjutnya yang keempat ada ajaran hukum dari Hans Kelsen. Ajarannya didasarkan pada doktrin Immanuel Kant yang memisahkan secara tajam antara pengertian hukum sebagai solen dan hukum sebagai sein. Menurut Kelsen, hukum tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi menentukan peraturan-peraturan tertentu, yaitu meletakkan norma-norma bagi tindakan yang harus dilakukan orang. Sebagai contoh misalnya A melanggar hukum pidana, maka seharusnya ia dihukum, tetapi kenyataannya belum tentu A benar-benar dihukum. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi, tetapi ia menentukan apa yang seharusnya terjadi. Kelsen berpendapat bahwa satu-satunya objek penyelidikan ilmu pengetahuan hukum adalah sifat normatif yang diciptakan hukum, yaitu sifat keharusan untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan peraturan hukum. Nah, yang kelima ada mazhab sosiologis. Mazhab ini berpendangan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan hasil pertentangan-pertentangan dan hasil pertimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial, cita-cita sosial, institusi sosial, perkembangan ekonomi, dan pertentangan serta pertimbangan kepentingan-kepentingan, golongan, atau kelas-kelas dalam masyarakat. Menurut aliran hukum yang bersifat sosiologis, hukum itu tidak perlu diciptakan oleh negara, karena hukum sebenarnya tidak merupakan pertanyaan-pertanyaan tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. Menurut mazhab sosiologis, hakim itu bebas untuk menggali sumber-sumber hukum yang terdapat dalam masyarakat yang berwujud kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan, dan adat. Mazhab sosiologis oleh karenanya disebut mazhab hukum bebas. Yang keenam ada mazhab fungsional. Tokoh mazhab fungsional adalah Rochambeau. Nah, menurut Rochambeau ini, manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu kalau belum tahu apa dan bagaimana kerjanya sesuatu itu. Proses yuridis tidak dapat memberi jawaban dengan tepat terhadap masalah konkret yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Rochambeau, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak dan tertib hukum saja, tetapi menurut dia, hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Yang ketujuh ada mazhab utilitarianisme.
Nah, mazhab ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dengan memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham mencoba menerapkan teori tersebut di bidang hukum. Dengan demikian, baik buruknya perbuatan diukur dengan apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Sama halnya dengan undang-undang, yaitu baik buruknya ditentukan oleh hukum utilitarisme tersebut. Nah, yang terakhir ke-8, mazhab realisme hukum. Aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Menurut mazhab realisme hukum, manusia sekarang mengetahui bahwa hukum sebenarnya terdiri dari putusan pengadilan dan bahwa putusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kaidah hukum yang berlaku dapat mempengaruhi putusan hakim, terdapat juga prasangka politik, ekonomi, serta moral yang menentukan putusan hakim. Pada intinya, keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum. Keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar pandangan hakim yang bersangkutan mengenai keadilan yang dirasionalisasikan ke dalam pendapat tertulis.